Bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga yang dipandu oleh Bapak Heribertus Supriyanto dengan tema Allah Sumber Harapan Karena Kasih Setianya. Kitab suci yang didalami diambil dari kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kemunculan virus COVID-19 dengan segala variannya membuat kita bertanya akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Apakah semua ini adalah kehendak Tuhan? Di manakah kasihnya yang luar biasa kepada umatnya sebagaimana yang selalu dijanjikan? Dalam pertemuan ketiga ini, umat lingkungan Santo Agustinus mendalami subtema Allah Sumber Harapan Karena Kasih Setianya. Melalui pertemuan ini, diharapkan umat mendalami secara bersama tentang Allah yang hadir dalam segala zaman, termasuk di tengah situasi yang sedang dialami saat ini. Umat diajak untuk melihat kasih Allah yang tetap menyertai dalam masa yang sulit. Ia hadir dalam dan melalui berbagai cara, termasuk dalam bentuk solidaritas yang terbangun di antara umat, khususnya umat lingkungan Santo Agustinus. Dalam kitab Hosea sangat jelas disampaikan, mulai dari bab 6 ayat 1 mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Kitab Hosea menjelaskan kepada umat bagaimana kasih Allah yang sungguh besar. Allah adalah Allah yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi umatnya. Dia bukan hanya menerkam tapi juga menyembuhkan. Dia bukan hanya memukul dan melukai tetapi juga membalut luka-luka. Dia bahkan juga menghidupkan dan membangkitkan, sehingga orang dapat berdiri tegak di hadapannya. Ajakannya untuk berbalik kepada Tuhan merupakan ajakan untuk disembuhkan, dihidupkan, dan dibangkitkan. Orang Israel diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pengenalan yang baik dan mendalam akan membantu seseorang mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal ini berguna sekali mengatasi persepsi atau pandangan yang salah tentang Tuhan. Pada ayat 6 disebutkan bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada kurban-kurban bakaran. Kurban bakaran bisa saja dipersembahkan tanpa pengenalan akan Allah. Karena itu pengenalan akan Allah jelas lebih bermakna, sebab dengan itu orang Israel mengetahui dengan pasti siapa Allah mereka. Tuhan selalu setia pada umatnya. Di ayat 3, kesetiaan Tuhan digambarkan seperti fajar yang selalu menyingsing di pagi hari, atau seperti hujan yang turun pada akhir musim. Sementara itu kesetiaan manusia terhadap Tuhan ternyata amat singkat, diibaratkan dengan embun pagi yang hilang pagi-pagi benar, atau seperti kabut pagi. Kesetiaan Tuhan memang tidak dapat dibandingkan dengan kesetiaan orang Israel. Namun hal ini diangkat agar setiap orang Israel perlu belajar sungguh-sungguh mengenal dan mengasihinya. Dalam pertemuan ini dilanjutkan dengan sharing oleh umat lingkungan Santo Agustinus yang diungkapkan oleh Pak Joko Surahyo, oleh Pak Ari, dan Pak Prodiakon kita Pak Antonius Ponowijaya, yang sungguh menyentuh buat kami. Dan juga keterlibatan anak-anak melalui doa umat
yang disampaikan oleh Mas Popo, De Ina, dan De Pipi, yang merupakan bagian dari partisipasi dari umat. Juga Ibu Yosep yang menyampaikannya dalam doa umat tersebut sungguh menyentuh, dan Pak Paulus dengan tekun selalu mengikuti pertemuan ini yang sungguh luar biasa. Semoga pendalaman kitab suci semakin menambah iman akan Tuhan lewat kitab suci Injil. Berkah dalam